Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 0857 5900 6990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kunjungan pertama di kandang 12 kali 36 meter, 2 lantai, di mana kandang ini didirikan tahap ketiga. Jadi proses kandang ayam close house di Selawi, Tegal, Kabupaten Tegal ya, Jawa Tengah, bersama Jinggo Farm Hoa hoe. Kita kunjungi hari pertama di mana kandang ini sudah berdiri. Dan kita support peralatan full ukuran 12 kali 36 meter. Jadi 2 lantai. Penampakan di depan ini konstruksinya full kayu dolken ya. Di sini kombinasi dengan bambu untuk tirai samping. Kandang ini full kayu untuk konstruksi dan cor untuk kaki-kaki, di mana cakar ayam didirikan untuk menompang beban 12 kali 36. Kandang ketiga punya Bapak Rudi di area Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Jadi kandang A itu populasinya kurang lebih 12.000, kandang BC 10.000, dan kandang C kita sebut ini kandang C ya, jadi 12.000. 12 kali 36 meter, 2 lantai, masing-masing per lantai 6.000 ekor. Di sini menggunakan box fan 50 in push pull dengan jaringan satu pas, jadi menggunakan dinamo NOS 1,1 kW. Untuk per lantai di sini digunakan 4 unit 50 in tipe push pull. Jadi per lantai nanti ada 4 unit. Dengan kondisi kunjungan pertama, area dudukan box fan belum dibuat, jadi baru konstruksi dari lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 2-nya juga belum terpasang untuk plafon dan lainnya. Jadi penampakan yang kita lihat di lantai 1, kandang ini panggung untuk lantainya full bambu. Ya, bisa kita lihat di area 1, di lantai 1 itu masih plong, belum terisi peralatan. Untuk peralatan yang digunakan di kandang ini dengan lebar 12 kali 36 itu nanti menggunakan box fan 4 unit, inlet 3 meter per sisi, dan nipple drinker 4 len, serta feeder tempat pakan itu 5 len. Untuk lantai 2-nya menggunakan plafon, rencana akan menggunakan terpal tipe A5. Jadi di kunjungan kedua kita support dari nipple drinker, feeder pakan manual,
dan terpal digunakan untuk plafon lantai 2. Begini penampakan konstruksi menggunakan kayu dan kombinasi bambu. Bisa kita lihat di area sisi kiri kandang. Penampakan untuk peralatan yang digunakan di kandang ini baik nipple drinker, nanti manual, tidak menggunakan perangkat lainnya seperti handwind dan puli-puli. Dan hari berikutnya kita kunjungan masih dengan kondisi yang sama. Jadi progres kandang ini didirikan itu prosesnya cukup lama. Dan kita berkunjung di kandang A, B, dan C. Kandang ini diproses sudah hampir 1 tahun lebih berjalan. Kita melihat kondisi kandang A, di mana kandang A di sini menggunakan aluminium foil. Aluminium foil di bagian dinding samping. Ini sedang dibuka pintu sama ABK, dan ABK-nya di sini cerita tentang sejarah kandang ini, di mana RHPP atau produksinya cukup baik dengan menggunakan 4 unit juga exhaustnya tipe box fan, dan ada 1 unit konven campuran, jadi kondisinya menonjol sendiri. Ngobrol dengan ABK dengan kondisi kandang yang seperti ini secara manual, baik dari tempat pakan itu cukup standar, dengan hasil yang cukup baik. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik pastinya. Dan sebelumnya itu inlet masih menggunakan paranet. Jadi sudah 6 bulan yang lalu ada permintaan pengiriman cooling pad dan sudah diganti, di mana inlet di sini sudah menggunakan cooling pad. Cooling pad di sini digunakan di kandang A atas bawah, dan kondisi plafon untuk lantai 2 itu cukup rendah ya. Jadi kepala saya hampir kena plafon. Jadi harus berhati-hati jika kondisi ketinggian badan kita lebih dari 170 meter. Kondisi ayam di sini cukup padat. Jadi di usia ayam 20-an hari, saya sedikit lupa, ini terlihat cukup padat. Melihat kondisi yang di siang hari di area Selawi Tegal itu cukup panas, jadi ayam juga sedikit bengok, apa itu namanya, mulutnya itu mangap-mangap gitu loh. Jadi amoniaknya itu ya cukup teratasi dengan kondisi 4 kipas. Terlihat ayamnya juga nyaman walaupun berdekatan dengan kepadatan 14 ekor per meter. Itu kondisi yang cukup ideal. Kandang close house yang masih menggunakan sekam itu artinya tanpa selat yang digunakan untuk menompang ayam. Jadi sekam di sini membantu untuk mengurangi amonia, dan yang jelas ayamnya itu cukup nyaman dengan kondisi sekam yang ada. Kondisi di mana di lantai 2 ini kandang sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa ini Pak Rudi ya. Jadi untuk progres selanjutnya di kandang baru dipasrahkan peralatannya, kita support by Jinggo Farm.
Kita menuju di kandang B dan kandang C yang masih menggunakan paranet. Inletnya itu masih menggunakan paranet. Jadi kandang ini cukup sederhana sekali dengan kondisi exhaust yang sudah pabrikan, yang sudah standar. Artinya kandang B untuk lantai 2 yang difungsikan dan lantai satunya dia tidak difungsikan. Usianya berbeda dengan kandang A, di mana kandang B di sini kurang lebih sekitar 15 hari kalau nggak salah, sekitar 2 minggu. Nah, kekurangan kandang B di sini inletnya masih menggunakan paranet, jadi amoniaknya cukup menusuk di hidung saya ya. Jadi bau-bau amoniaknya masih berasa. Semoga Pak Rudi nanti untuk kandang B dan kandang C bisa dialih fungsikan menggunakan cooling pad. Jadi untuk amoniaknya cukup teratasi dan mengurangi kurang lebih sekitar 2 derajat dari panas area luar. Itulah fungsi cooling pad, di mana kandang ayam close house sebenarnya harus standar, tetapi dengan kondisi anggaran itu tidak bisa dipaksa. Ya, semoga nanti Pak Rudi mendapat rezeki yang barokah dan berkah serta melimpah, bisa upgrade di mana inlet paranet itu diganti dengan standar atau cooling pad yang ada, biar bisa mengurangi bau amonia yang cukup tajam di kandang ini. ABK-nya juga menitip pesan ya, setidaknya inletnya itu harus standar, jadi perkembangan ayam cukup baik. Berbeda dengan kandang A dan kandang B, kondisinya yang seperti kita lihat seperti ini. Nah, itu inletnya plong menggunakan paranet. Kita lanjut untuk melihat kondisi di mana kandang C ya. Kandang C juga infonya hampir sama, menggunakan paranet juga. Ya, kita telusuri di mana kandang ini cukup berantakan ya. Dari penampakan cukup berantakan, dan kita lihat di kandang C satu lantai juga 6.000 kalau nggak salah ini. Kandang B 6.000, kandang A 12.000, jadi per lantai 6.000 ekor. Sama, bau amoniaknya juga masih berasa seperti kandang B, karena ya kita lihat inlet tidak terkondisikan, di mana udara yang masuk itu hanya loss, tidak ada penyaringan atau penyerapan udara dari luar, ditarik menggunakan exhaust. Dan saya rasakan amoniaknya cukup tinggi. Dengan kondisi saya jongkok, lebih terasa bau kembali. Jadi untuk Bapak Rudi segera diganti ya. Kita sudah bersalaman dengan ABK biar produksinya lebih baik dan yang pasti hasilnya lebih maksimal. Kesan-kesannya untuk ABK-nya Pak Rudi cukup baik, menanggapi di mana upgrade yang terjadi itu hasilnya lebih bagus. Semoga nanti kandang A pastinya hasilnya juga lebih bagus karena sudah menggunakan cooling pad untuk inletnya. Kita lanjut ke area sisi luar, di mana kandang ini berdempetan ya, atau satu area di Selawi Tegal, Kabupaten Tegal ya, Jawa Tengah.
Dengan kunjungan berikutnya di kandang ini, yang kandang baru itu proses demi proses hampir selesai. Dan kita lanjut hari berikutnya, di mana kandang ini sudah hampir 40% ya proses pemasangan peralatan yang digunakan di kandang 12 kali 36 meter. Jadi dari cooling pad, baik box fan, exhaust yang digunakan di lantai 1 dan lantai 2 kita kunjungi kembali, di mana proses sudah berjalan. Untuk area cooling pad nih di area sisi depan, dan nanti di area sisi belakang untuk exhaust atau box fan ya. Jadi dari kondisi tali atau tambang yang digunakan untuk tempat pakan juga sudah disiapkan, tinggal dibentang-bentangkan saja dari tempat pakan sama nipple drinker. Untuk cooling padnya sudah diurai dan siap pasang, tinggal mengatur kondisi dudukan yang ada. Jadi kita menuju area box fan. Jadi di lantai 1 sudah terpasang, di mana box fan 50 in 4 unit dalam satu lantai sudah terpasang atau terinstalasi ya. Kita lihat kondisi pemasangan, di mana lantai 1 sudah terlihat penampakan exhaust box fan tipe push pull satu pas dengan dinamo nose. Kondisinya menggunakan kayu dudukan exhaust, dan kondisi terpasang seperti ini kita tidak anjurkan ya. Jadi kalau pemasangan box fan seperti ini, jika ada kendala per di area push pull itu sulit untuk membuka. Jadi lebih baik kondisi dudukan itu di area tengah, posisi tengah dan posisi depan. Jadi bagian cover area belakang yang bisa membuka dan menutup sendiri itu ada sebuah per. Jadi nanti jika ada pergantian pernya agak sulit karena kondisi cover box fan-nya tertutup dengan konstruksi dudukan box fan. Gitu Pak Rudi ya. Jadi untuk teknisinya bisa dikasih tahu atau saya sarankan, di mana dengan dudukan seperti ini agak sulit untuk membuka bagian cover box fan. Tetapi dengan kondisi ini ya agak cukup lama perbaikan seperti itu. Tetapi dengan usia yang panjang, semoga tidak terjadi kondisi pergantian per bagian push pullnya ya. Mungkin itu saja dari penampakan instalasi peralatan di lantai 1, dan kita intip di lantai 2, di mana pengerjaan plafon sedang ditindaklanjuti dengan menggunakan tipe A warna putih. Plafon sudah terbentang sedemikian rupa. Gitu aja dari video ini, dan kita lanjut untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe.